Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas setelah Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir dan militer Teheran. Konflik kedua negara tersebut membuat situasi keamanan di Yordania turut memanas. Pasalnya rudal dan drone Iran juga memasuki wilayah udara Yordania. Bahkan Yordania terpaksa harus mengambil tindakan dengan mencegat rudal dan drone Iran yang ada di atas wilayah udara mereka. Angkatan bersenjata Yordania mengatakan intersepsi tersebut dilakukan sebagai respon atas kekhawatiran drone yang diluncurkan oleh Iran dapat mendarat di wilayahnya. Namun, apa yang dikhawatirkan Yordania pun benar terjadi. Media pemerintah Yordania melaporkan 3 korban sipil Yordania terluka setelah benda peledak jatuh di kota Irbid, utara Yordania. Mereka menjadi korban salah sasaran dalam konflik Iran versus Israel pada Sabtu 14 Juni 2025. Ini merupakan korban pertama di Yordania dalam konflik Iran dengan Israel yang kini sedang berlangsung. Direktorat Keamanan Publik Yordania mengatakan 3 korban perang Iran-Israel itu kini telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam video yang disiarkan oleh media pemerintah Yordania yakni Al-Mamlaka, terlihat sebuah bangunan yang juga rusak dalam insiden tersebut. Atas peristiwa ini, tim khusus dari militer dan keamanan publik mulai melakukan penyelidikan. Sebagai informasi, saat ini suasana mencekam di Tel Aviv saat dihujani rudal Iran. Warga Israel, Chen Gabizo, menceritakan sempat menerima peringatan sesaat sebelum rudal Iran jatuh. Ia bersama warga Tel Aviv lainnya lantas berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Gabizon mengaku ledakan besar terdengar tak lama setelah warga Israel berlari ke tempat perlindungan. Ledakan itu memicu guncangan di Tel Aviv hingga menimbulkan kerusakan parah. Setelah serangan balasan Iran, petugas pemadam kebakaran Israel bekerja selama berjam-jam untuk membebaskan orang-orang yang terjebak di gedung tinggi di Tel Aviv. Rudal Iran diketahui menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai puluhan lainnya. Secara terpisah, pejabat senior militer Iran memastikan serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam konflik bersenjata melawan Israel. Pernyataan itu diungkap Presiden Pezeshkian saat menerima panggilan telepon dari Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 13 Juni waktu setempat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Iran, Pezeshkian menekankan bahwa seluruh tindakan militer yang dilakukan Teheran sejauh ini bersifat defensif sebagai respon atas agresi yang dilakukan oleh Israel. Oh my God. Open. Pilot. Di tengah konflik berkecamuk dengan Israel, kini Iran mengeluarkan warning terhadap sekutu barat yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Iran memperingatkan ketiga negara tersebut untuk tidak membantu melindungi Israel dari serangan rudal dan drone Teheran. Jika sekutu barat itu tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melindungi Israel, Iran tidak segan menyerang mereka. Adapun pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Iran yakni Fatemah Mohajerani pada media pemerintah pada Sabtu 14 Juni. Ia menegaskan bahwa pasukan Iran akan menyerang semua pangkalan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis di Timur Tengah jika terus melindungi Israel. Bahkan kapal milik 3 negara tersebut juga akan menjadi sasaran pasukan Iran. Tak dirinci pangkalan mana saja yang akan menjadi target serangan rudal Iran, namun Amerika Serikat diketahui memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah Timur Tengah.
Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa sekitar 60 orang, termasuk 20 anak-anak tewas dalam serangan Israel terhadap kompleks perumahan di ibu kota Iran, Teheran. 2 orang juga tewas dalam serangan Israel terhadap lokasi rudal di Asadabad di Iran bagian barat. Kantor berita Mehr Iran melaporkan serangan Israel di dekat kilang Tabriz di barat laut yang mengatakan asap mengepul dari fasilitas itu. 3 ilmuwan nuklir Iran dilaporkan tewas dalam serangan Israel yang diidentifikasi sebagai Ali Bakai Karimi, kemudian Mansur Asgari, dan Said Borji. Meski serangan akan terus dilakukan militer Iran secara masif, tetapi Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir dalam konflik bersenjata melawan Israel. Pernyataan tersebut diungkap Presiden Pezeshkian saat menerima panggilan telepon dari Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 13 Juni waktu setempat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Iran, Pezeshkian menekankan bahwa seluruh tindakan militer yang dilakukan oleh Teheran sejauh ini bersifat defensif sebagai respon atas agresi yang dilakukan oleh Israel. Serangan rudal dari Iran terhadap Israel dilaporkan menimbulkan korban jiwa di Tel Aviv. Selain korban sipil, prajurit IDF juga menjadi korban atas serangan rudal Iran pada Jumat 13 Juni malam hari. Demikian diungkap oleh juru bicara IDF dalam sebuah pernyataannya pada Sabtu 14 Juni. IDF mengakui bahwa setidaknya 7 tentara mengalami luka-luka setelah rudal Iran menghantam Israel Tengah. Setelah peristiwa tersebut, para prajurit dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis ke rumah sakit terdekat. Juru bicara IDF tidak mengungkap identitas ke-7 tentara yang terluka akibat rudal Iran tersebut. Hanya saja ia mengatakan bahwa mereka telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut laporan media Israel Yediot Ahronot, ke-7 tentara tersebut menderita sebagian besar akibat syok. Selain korban dari militer, dilaporkan 3 warga Israel tewas akibat rentetan serangan rudal Iran. Seorang wanita Israel yang terluka parah akibat rudal Iran dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu pagi. 2 lainnya tewas setelah terkena serangan langsung di lingkungan pemukiman di distrik pusat Israel. Radio Angkatan Darat melaporkan warga Ramat Gan yakni Eti Cohen Angel telah tewas dalam rudal Iran yang menghantam kota itu pada Jumat malam. Dia adalah orang kedua yang disebutkan tewas dalam serangan rudal Iran pada Jumat setelah Israel Aloni, penduduk Rishon LeZion itu diumumkan sebelumnya pada hari Sabtu. Sementara itu, rumah sakit Israel mencatat lebih dari 150 orang terluka secara keseluruhan akibat serangan rudal Iran. Himalaya. Oh my god. Pilot. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.